Nah, kita ketemu lagi bersama saya Herz Benarif dan juga Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, kita back to apa ya? Bukan back to barak, back to business, tapi back to business saya kira yang tepat itu. Kita bicarakan Pak Jokowi langsung sekarang ini ya. Pak Jokowi kemarin ditanya oleh wartawan tentang usulan yang disampaikan oleh Guru Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra, putra tertua dari Bung Karno yang mengusulkan agar dia jadi ketua umum PDIP dan Ibu Mega menjadi ketua Dewan Pembina. Dan saya kira kalau kita lihat track record jejak digitalnya ini upaya dari Guntur untuk menyelamatkan Ganjar karena dia memang sejak awal mendukung Ganjar kan gitu ya. Nah, yang jadi menarik di dalam PDIP sendiri kan juga jadi tidak kompak dalam soal ini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sementara Jokowi bilang bahwa enggak, dia mau pulang kampung saja. Di situ ada Mbak Puan dan Prananda. Tapi kalau Pak Jokowi ngomong enggak itu, nah itu problemnya. Netizen menyatakan, oh berarti Pak Jokowi mau dong ini, gitu loh, berarti. Yang enggaknya Jokowi itu sebetulnya mau yang tertunda atau mau Oh, yang oh gitu sudah ya. batal gitu kan. Jadi tadinya mau tapi batal karena Ya, tidak lebih tidak ada netral lah cara. pernyataan Anda nih kalau gitu ya. Mau tapi tertunda gitu ya. Dan itu mentalnya Jokowi begitu kan. Jadi kalau kita lihat jejak ambisi Jokowi, sebetulnya jejak ambisi Jokowi, dia tetap ingin punya backup politik, dan backup politik paling kuat dalam demokrasi adalah partai kan. Jadi nyali Jokowi memang dari awal dimaksudkan untuk mengambil alih siapapun yang uh, lemah itu. Dan sinyal pertama tentu dia mengambil alih Demokrat karena Demokrat bermasalah dengan senior-seniornya tuh. Jadi kita mulai lihat bahwa ambisi itu nggak mungkin disembunyikan tuh. Karena apapun Jokowi masih ingin cawe-cawe. Kalau dia Jokowi bilang enggak, saya mau pulang kampung, mestinya dari awal dia pulang kampung aja tuh, nggak usah ikut main-main dengan koalisi kan. Tapi kan dia tetap mau mengatur. Jadi bagi Jokowi gagal memperoleh Demokrat, lalu ya mungkin tawar-tawaran dengan Gerindra, tapi ya tentu Pak Prabowo kasih sinyal juga bahwa ya kami mendukung Pak Jokowi, tapi nggak mungkin Gerindra itu diserahkan pada Jokowi itu. Walaupun itu nggak pernah diucapkan, tapi kita lihat sinyal itu tuh. Dan tukar tambah sinyal itu yang akhirnya Jokowi paham ya nggak mungkin dapat Demokrat. Maka dia mulai lagi melirik PDIP. Jangan-jangan Ibu Mega masih bisa dibujuk. Nggak bisa juga, Ibu Mega lebih tegak lurus lagi dengan prinsip-prinsip kepartaian di situ. Maka langkah terakhir kan ngambil alih PSI kan. Jadi Pak Ya. Jokowi akan pulang kampung setelah dapat kepastian bahwa PSI itu ada bagian dari kampung halamannya. Oh, kamu itu maksudnya ya. Saya pikir tadi karena ini isinya bocil-bocil, jadi bisa di remote dari kampung halaman begitu. Ya juga, itu juga. Jadi bukan sekedar di remote. Ya kalau Pak Jokowi ingin jadi ketua partai dengan mudah dia mengkudeta ketua ketua PSI yang adalah anaknya, kan gampang tuh, nggak perlu ada kongres-kongresan. Oke, jadi saya kira sebenarnya kalau ada kemudian ada tawaran buat ke PDIP buat Pak Jokowi itu iseng-iseng berhadiah saja ya. Kalau kalau dia dapat juga syukur, kalau enggak ada masalah karena dia udah punya mainan PSI itu. Dan saya kira memang problemnya itu cukup serius kalau mengambil alih PDIP karena kita tahu kan sebenarnya juga ada faksi-faksi di situ yang sejak awal memang keras menghadapi Pak Jokowi. Misalnya orang seperti Bambang Pacul dengan tegas menyatakan silakan aja kalau mau diambil itu orang yang mau ngambil PDIP dari tangan Ibu Mega itu nggak ngerti sejarah, kata dia begitu. Saya kira benar ini bacaannya Pak Pacul dan nggak salah gitu. Dan dia menjamin itu akan diklaim itu kalau diambil alih oleh Pak Jokowi, kata dia. Imam Pacul orang yang ngerti tentang watak dasar dari yang namanya wong cilik. Tapi ada juga sebagian dari mereka yang dari awal memang menginginkan PDIP itu dikendalikan oleh seseorang yang masih punya kekuasaan itu. Ya. Dan Jokowi tentu paham itu loh. Jadi nggak mungkin misalnya kita membaca Kompas yang ditulis oleh Guntur Soekarno Putra itu sebagai sekedar uh, proposal opini publik lewat majalah, Ya. lewat koran Kompas. Itu pasti didesain itu kan. Dan Hmm. ternyata gagal sebetulnya. Tetapi tetap akan ada upaya terus. Dan itu yang menunjukkan sebetulnya di dalam PDIP faksi-faksi itu udah berantakan itu. Dan ini sebetulnya sinyal pada Ibu Mega untuk cepat memperbaiki. Sebab upaya untuk mengambil alih PDIP dengan cara apapun masih ada tuh. Selama Jokowi belum lengser, tetap masih ada upaya untuk Jokowi tetap masih percaya kalau tukar tambahnya lebih gede, mau nggak PDIP dianeksasi atau dijadikan lahan politik utama Jokowi. Jadi tetap kita nggak lihat ada semacam tradisi untuk menghormati
partai orang lain, kan itu intinya kan. Jadi upaya untuk masuk mengambil alih PSI aja itu udah mental yang buruk. Apalagi kalau kita terangkan terpaksa mengambil alih PSI karena nggak berhasil mengambil alih Demokrat dan PDIP dan mungkin juga Gerindra. Jadi mental-mental ini yang kita sebutnya mental koruptif sebetulnya kan, mengkorupsi pikirannya sendiri supaya tambahan kekuasaan itu tidak harus dia peroleh dengan cara yang normal, yaitu bikin partai sendiri atau masuk partai, magang dulu di situ, kenali dulu watak dari partai itu, baru mencalonkan diri jadi ketua partai. Nggak ada di dalam tradisi Jokowi dan dalam tradisi keluarga Jokowi. Ya, nah saya kira sebenarnya sejauh ini skenario Jokowi itu sudah hampir rampung semua begitu ya. Tinggal saya kira ini nanti soal Gibran, saya kira yang jadi kartu terakhir dari Jokowi. Dan sementara PDIP sendiri juga kalau masih terus berharap pada Jokowi, saya kira tersandra, dan ini berbahaya loh ya buat PDIP kalau terus seperti ini, karena bagaimanapun juga ide soal menjadikan Jokowi ketua umum itu tetap saja walaupun tidak besar itu membelah PDIP. Kita masih menduga masih ada kartu lah Jokowi pegang itu, tapi kartu itu bisa tidak efektif karena kartu yang sejenis dipakai di Nasdem nggak efektif. Yang saya maksud kartu yang sudah juga masuk di dalam opini publik atau kecurigaan publik bahwa BTS itu juga mengalir pada pernah disebut suami Puan Maharani di situ. Jadi apa yang udah ada di media kan kita bisa sebut sebagai potensial untuk dimainkan sprindiknya kan oleh presiden tuh. Jadi tetap tidak aman PDIP. Kendati Ibu Mega mengatakan nggak akan, atau Bambang Pacul bilang nggak, tetapi Jokowi tetap bisa kirim sinyal. Kita tahu loh masih ada sesuatu. Ini yang menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia itu selalu menunggu momentum politik. Jadi itu intinya tuh. Demikian juga partai yang lain mungkin. Jadi Jokowi diam-diam masih bilang oke, saya masih bisa menggeliat terakhir kali misalnya tuh. Ya itu sebetulnya sinyal yang kita tunggu tuh. Kalau kasus Yasir Limpo misalnya akhirnya batal dibawa ke proses pengadilan, kendati yang bersangkutan udah menyerahkan diri atau minta mundurkan diri. Itu penanda baru bahwa ada hal-hal lain yang akan terjadi minggu-minggu ini. Ya, dan kan kemarin misalnya Puan bertemu dengan Kaisang, begitu ya. Saya kira ini kan juga bagian dari menunjukkan betapa Jokowi masih bisa memainkan kartunya lewat Kaisang, dan PDIP masih juga berharap bermain kartu bersama dengan Jokowi lewat Kaisang gitu kan. Ya betul, kan kasus di PDIP kan numpuk juga tuh yang dipetieskan karena kekuasaan masih ada. Jadi tetap kita nggak lihat ada semacam pendidikan politik di era Pak Jokowi. Kita nggak lihat ada kaderisasi yang bermutu di PDIP itu. Nah, dua hal itu, ketiadaan pendidikan politik itu membuat orang nggak perlu lagi pergi pada prinsip-prinsip etik, nggak perlu lagi pergi pada prinsip-prinsip kemasukakalan dalam transaksi kan. Jadi setiap kali di FNN kita abstraksikan masalah ini supaya kita nggak sekedar berhenti pada kasus. Kita mau lihat makro politik Indonesia ke depan apa. Kalau dasar-dasar berpolitik itu dipenggal-penggal hanya untuk tukar tambah jangka pendek atau jangka menengah itu. Kan proyek Jokowi kan jangka menengah doang tuh. Yang penting dia selamat dulu 2024 dengan backup 2-3 partai itu. Maka setelah itu mungkin dia berpikir untuk mendidik ketiga anaknya untuk meneruskan dinastinya. Tetapi intinya dia ingin selamat dulu. Itu artinya dia juga punya masalah. Nah kalau Jokowi merasa enteng aja, ya udah bilang aja. Dari awal kan sudah bilang saya mau pulang kampung, jadi jangan aja saya masuk koalisi lagi tuh atau minta restu saya soal capres pencapresan. Tapi sampai hari ini nggak ada ucapan itu dari Jokowi. Jadi dia tetap antara dia gamang, dia ragu bahwa dia masih punya grip, dia cemas bahwa dia belum ada jaminan penuh setelah lengser, dan kepastian-kepastian itu yang dia mau tunjukkan dengan gaya yang berbeda. Oh enggak, saya nggak akan masuk PDIP. Oh enggak, saya nggak mau diusung-usung terus-menerus di baliho bersama dengan Pak Prabowo Subianto misalnya. Padahal sebetulnya semua itu dia inginkan. Itu dasarnya. Ya, itu yang orang sering sebut bahwa dia send kiri tapi dia belok kanan. Itu udah jadi pemahaman umum. Jadi orang begitu, katakanlah kalau kita secara visual membayangkan gitu, di depan ada mobil dan orang tahu yang nyetir Pak Jokowi dan tiba-tiba ngasih send ke kiri, orang udah antisipasi ini pasti akan belok ke kanan gitu. Sama juga ketika dia ngomong dia mau balik kampung, oh berarti dia akan tetap cawe-cawe di Jakarta kan. Ya saya membaca atau banyak peneliti asing yang menghubungi saya untuk pada akhirnya mulai menyesal. Mereka pernah mendesain satu analisis bahwa Jokowi itu adalah datang dari semacam keajaiban politik Indonesia, bahwa dia datang dari wong cilik dan akan menunjukkan watak yang rada sosialistis,
percaya pada demokrasi karena dia sipil, ternyata gagal semua tuh. Ah, Banyak Indonesianis yang akhirnya bertobat bertobat gitu ya. memuji Jokowi. Oke, oke. Ya, menarik itu. Jadi pertobatan para para Indonesianis. Ah, itu juga judul bagus. Dan mereka tertipu akhirnya kan. Ah, Karena sebetulnya dari awal kita tahu Jokowi itu direncanakan, hmm, bukan otentik datang dari kemampuan dia, kapasitas dia tuh. Jadi ya kalau disebut diternakan nanti saya dikritik lagi. Tapi memang itu pakai istilah yang lebih abstrak lah, didomestikasi. Itu hmm. istilah antropologi. Itu artinya diternakan sebetulnya di dalam satu lokal tertentu. Jadi Jokowi nggak pernah mampu untuk mengatakan bahwa dia punya visi. Semua visi dia dibuatkan orang lain. Dia punya strategi, semua strategi dia dibuatkan orang lain. Tetapi orang-orang yang membuatkan dia visi dan strategi juga terjebak di dalam permainan Jokowi. Karena pasti Jokowi tahu bahwa mereka hanya ingin menjilat. Maka sebagai orang yang udah hampir 10 tahun main politik, Jokowi paham psikologi dari orang-orang penjilat ini. Lalu dia ambil alih itu sebagai potensi untuk dapat sprinting. Dan itu yang terjadi pada semua partai yang tadinya mendukung Jokowi. Satu persatu Jokowi bilang, oke, kalian boleh melipir dari saya, tapi sprindiknya saya masih pegang loh. Jadi dengan cara gampang itu, politik diasuh kembali oleh Jokowi. Demikian juga PDIP, masih ada potensi kena sprindik. Ya, ya. Jadi saya kira ini karena pertobatan para Indonesianis nanti mereka akan saya kira menimbulkan teori baru yang disebut sebagai anomali politik di Indonesia di era Iya, itu ada anomali politik. Kita usulkan itu. Demikian juga buzzer-buzzer Jokowi kan banyak yang berbalik arah kan. Tiba-tiba sadar gitu. Lu Iya. bagaimana dari awal mau masa otak lu nggak dipakai buat melihat bahwa Jokowi di ujungnya juga akan jadi feodal, akan jadi seorang oportunis atau pemimpin yang pragmatis kan itu kan. Jadi Iya. para Indonesianis yang memuji Jokowi berbalik arah karena sadar gagal menganalisis. Hmm. Para Buzzer. pendukung Jokowi, Hoaker ini atau buzzer ini juga berbalik arah karena melihat ternyata Jokowi lebih mementingkan dinastinya daripada memelihara buzzer-buzzer ini kan. Ya, ya. Jadi ada kecemburuan atau kedengkian sebetulnya di kalangan mereka sendiri. Ya, Kalau kita tapi mah saya kira bahagia-bahagia aja melihat kekacauan ini. ya, saya kira kalau para buzzer motifnya cuma berbeda. Mereka sudah mulai berpikir ini mau lompat skoci yang mana, kan itu membingungkan. Karena kalau harusnya kalau ketika kapal mau karam kan jelas arahannya itu lompat skoci yang ini gitu. Ini skocinya terbagi-bagi gitu, dan berebut di antara skoci-skoci itu. Jadi mereka bingung sendiri. Gitu. Ya, dan semua skoci sebetulnya udah penuh juga tuh. Jadi udahlah ini buzzer-buzzer ini udah biarkan mereka gontok-gontokan di antara mereka kan. Kita lihat kan caci maki di antara buzzer sekarang. Yes, yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap Iya. apa, Yeah. Bung Rocky. Nah, ini basisnya nih.